Umat Islam kini telah terpuruk ke tingkat yang paling parah, lebih buruk dari masa jahiliyah. Betapa tidak, kalau di masa jahiliyah orang-orang kafir menginjak-injak kebenaran, kini umat Islam sendiri yang telah menghina kebenaran. Kini umat Islam semakin memilukan. Islam bukan saja dihancurkan oleh kaum kufar, tetapi juga sedang dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Di mana-mana hal-hal yang keji, kefasikan dan kejahatan telah meningkat dengan cepat, tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan kita. Sikap acuh tak acuh terhadap agama, menghina dan meremehkan, sudah menjadi kebiasaan umum. Pada zaman ini, sungguh, zaman semakin menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan. Umat manusia sudah berada di puncak kerusakan moral yang semakin parah. Umat Islam yang fenomena umat di akhir zaman semestinya memberi contoh kepada umat yang lain, justru telah melakukan pelanggaran melampaui ambang batas. Tanda-tanda akhir zaman semakin nampak, kriminal semakin meluas, penyalahgunaan narkoba semakin mewabah, konflik antar etnis semakin melebar, pembunuhan semakin sadis, zina semakin terang-terangan, sementara upaya penanggulangannya hampir tidak lagi manjur. Ibarat pengobatan, pasien bukan saja bertambah parah melainkan para dokter pun telah tertular berbagai penyakit. Ancaman langit yang datang silih berganti hampir tidak lagi dihiraukan. Di mana-mana orang terus tidak peduli. Kriminal, konflik, perpecahan, demonstrasi, zina, narkoba, banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai tsunami, angin puting beliung, semuanya adalah ancaman. Kini siaga satu langit sedang mengintip setiap kelengahan, 72 kejadian. Di akhir zaman yang disebut oleh para ulama, sebagian besar sudah terjadi. Itu berarti kita tinggal menunggu malapetaka lebih besar yang akan datang menerjang semua orang. Kalau para pemimpin tidak segera menyatukan langkah antisipasi, terutama pejabat dan ulama tidak lagi mau bekerja sama mengatasi semua ini, maka umat ini akan semakin jauh dan akan ramailah bumi ini dengan pelanggaran hukum, kekerasan dan sebagainya. Kini siaga satu langit sedang mengintip setiap kelengahan, 72 kejadian. Di akhir zaman yang disebut oleh para ulama, sebagian besar sudah terjadi. Itu berarti kita tinggal menunggu malapetaka lebih besar yang akan datang menerjang semua orang. Kalau para pemimpin tidak segera menyatukan langkah antisipasi, terutama pejabat dan ulama tidak lagi mau bekerja sama mengatasi semua ini, maka umat ini akan semakin jauh dan akan ramailah bumi ini dengan pelanggaran hukum, kekerasan dan sebagainya. Ingat, sebelum kiamat ada bencana besar, ada negeri yang akan dihancurkan, ada negeri yang akan ditenggelamkan. Awas peringatan keras dari langit. Dan ancaman itu bisa jadi seperti kebinasaan umat-umat terdahulu. Kita semua tidak tahu, apakah sebelum kiamat yang disebutkan dalam ayat di atas, sebelum kiamat 100 tahun, atau 50 tahun atau 10 tahun. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Namun bagi orang-orang yang beriman tentu tidak menunggu setelah terjadi baru percaya, setelah hancur baru menyesal, melainkan harus segera mempersiapkan diri mengatasi kemungkaran dengan menggiatkan dakwah dan doa. Para ulama beritahu bahwa kedurhakaan umat hari ini adalah kumpulan dari kedurhakaan umat-umat terdahulu. Ini berarti umat di zaman ini terancam kumpulan musibah yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Kita semua terancam dibenamkan ke bumi, terancam dihempas badai, terancam dikirim batu kerikil dari langit, terancam tenggelam dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-Ankabut 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur,
dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kita garis bawahi kami siksa disebabkan dosanya bukan gejolak alam, bukan hutan gundul, bukan dasekan lempengan bumi seperti yang dikatakan kebanyakan orang, tapi karena dosa. Karena kemungkaran, karena kriminal, karena khamar, karena judi, karena salah telah diabaikan, karena wanita bebas berkeliaran dengan pakaian setengah telanjang dan sebagainya. Jadi solusinya hentikan kemungkaran, hentikan khamar, hentikan judi, hentikan zina, hentikan wanita setengah telanjang, hentikan hujat menghujat, hentikan demonstrasi, hentikan tuduh-menuduh dan sebagainya. Semua ancaman di atas telah disebut sejak 1400 tahun silam oleh Allah SWT sama-sama adalah ancaman besar yang sudah dipersiapkan Allah untuk menerjang semua orang yang tidak peduli dengan keterpurukan moral yang melanda umat. Di zaman ini, umat sedang sakit parah, namun karena sakit itu tersembunyi di bagian dalam alias sakit ruhani, maka kebanyakan orang merasa tidak sedang sakit. Mereka merasa tidak melakukan dosa. Banyak orang yang lebih mengetahui dosa orang lain karena setiap hari disiarkan, setiap hari dibicarakan, dipublikasikan. Berbahaya. Umat sedang digiring melakukan gibah massal, umat sedang beramai-ramai menonton perbuatan dosa, umat sedang melakukan dosa besar, sehingga makin hari umat semakin tidak menyadari kesalahannya. Masjid-masjid yang menjadi indikasi ketaatan umat, semakin sepi pengunjung, sebaliknya tempat-tempat maksiat semakin banyak peminat. Mari segera kita kembali kepada Allah dengan mengamalkan agama, mari segera kita dakwahkan pentingnya iman dan amal saleh, mari kita ajak semua orang untuk memakmurkan masjid, mari kita saling mendoakan antara satu dengan lainnya. Mari kita bersatu menumpas kebatilan yang semakin merajalela agar kita tidak dihukum dunia akhirat. Semoga Allah memberi kita kekuatan lahir batin untuk mengamalkan ajaran agama dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih.